Di sebuah kampung kecil bernama Cibiru, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kehidupan sehari-hari masyarakat biasanya berjalan tenang. Jalanan tanah merah membela sawah dan kebun, sementara rumah-rumah berdinding bata merah berdiri rapat di tepi jalan desa. Suara ayam berkokok di pagi hari, bau nasi liwet yang menggepul dari dapur-dapur kayu, dan obrolan warga di warung kopi menjadi pemandangan yang akrab. Namun pada suatu hari kedamaian itu seakan peka. Bisik-bisik beredar di setiap sudut kampung. Benarkah ada sesuatu yang terjadi di rumah keluarga Budi Santoso, tanya seorang ibu sambil menggendong anaknya. Katanya Pak Slamet sudah berhari-hari tidak kelihatan di warung kopi, padahal biasanya beliau yang paling rajin nongkrong, sahut tetangganya. Rumah itu memang sudah lama dikenal sebagai rumah yang sering diwarnai keributan kecil. Budi Santoso, seorang pria berusia 30-an, bekerja sebagai buruh pabrik genteng. Ia menikah dengan Siti Aisyah, perempuan asal Jawa Tengah yang dikenal rajin dan sederhana. Mereka memiliki 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di rumah yang sama tinggal pula Slamet Riyadi, ayah Budi. Lelaki berusia lebih dari 60 tahun itu sudah lama ditinggal istrinya. Sejak itu ia kerap dikenal temperamental, mudah marah dan sering mabuk. Warga kampung sudah terbiasa melihatnya pulang dengan langkah gontai dari warung tua, kadang berteriak-teriak sepanjang jalan. Sejak Aisyah masuk menjadi menantu, hubungan antara dia dan mertuanya itu tidak pernah benar-benar akur. Orang-orang masih ingat pada awal pernikahan banyak tetangga yang berbisik-bisik kasihan Aisyah baru menikah sudah harus tinggal dengan mertua yang keras kepala. Meski begitu Aisyah mencoba bertahan. Ia perkaya selama ada suaminya, ia mampu melewati semua kesulitan. Namun kenyataannya berbeda. Budi meski baik hati seringkali memilih diam ketika ayahnya mulai memarahi Aisyah. Lama-kelamaan Aisyah merasa sendirian. Hidup di bawah atap yang sama dengan ayah mertua yang selalu mengkari-kari kesalahan membuat hatinya lelah. "Masakanmu terlalu asin," bentak Slamet suatu malam. "Bapak saya sudah berusaha sebaik mungkin," jawab Aisyah pelan. Budi yang saat itu ada di rumah hanya menunduk. Ia tidak sanggup melawan ayahnya, takut dianggap anak durhaka. Sering waktu perasaan tertekan itu semakin menumpuk. Aisyah berusaha menghibur diri dengan merawat anak-anaknya. Ia berharap kehadiran kuku akan membuat hati Slamet melunak. Tetapi kenyataan justru sebaliknya. Slamet semakin keras dalam mendidik kukunya. Ia memaksa mereka makan dengan cara tradisional tertentu, melarang mereka bermain terlalu bebas, bahkan menegur cara Aisyah mengajari anaknya membaca doa. Ketegangan pun kerap peka. Tetangga sebelah rumah Bu Rohana pernah berkata, "Saya sering dengar suara ribut dari rumah mereka. Kadang Pak Slamet teriak, kadang Aisyah menangis. Saya kasihan, tapi apa daya, itu urusan keluarga mereka." Situasi semakin sulit ketika Budi harus bekerja shift malam. Malam-malam panjang itu hanya menyisakan Aisyah dan Slamet di rumah. Dan dalam kesepian yang mencekam itu, konflik kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sampai akhirnya suatu pagi kabar mengejutkan menyebar, Slamet Riyadi menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang melihatnya di warung kopi, tidak ada yang menemukannya di pasar. Padahal hampir setiap hari ia selalu ada di salah satu tempat itu. "Bisa jadi beliau pergi ke rumah kerabat di Sumedang," ujar seseorang di warung. "Ah, tidak mungkin. Kalau mau pergi pasti bilang," balas yang lain. Desa Cibiru pun diguncang tanda tanya besar. Budi terlihat mondar-mandir, wajahnya gelisah. Ia bertanya pada tetangga, mencari ke sanak saudara, bahkan mendatangi musyola-musyola untuk menanyakan apakah ada yang melihat ayahnya. Namun semua jawaban nihil. Sementara itu Aisyah berusaha menampilkan wajah tenang. Ia masih menjemur pakaian di halaman, menyapu teras dan menyapa tetangga dengan senyum. Tetapi bagi orang-orang yang memperhatikannya dengan cermat, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Tangannya sering gemetar, matanya sembab dan langkahnya tampak berat. Setiap kali melewati pekarangan belakang rumah, Aisyah selalu mempercepat langkahnya. Ada sesuatu di sana yang membuatnya gugup. Namun orang-orang belum menyadarinya. Bagi mereka ini masih sekadar misteri hilangnya seorang lelaki tua pemarah yang mungkin sedang mabuk dan tersesat entah kemana. Malam demi malam perbincangan di warung kopi semakin ramai. Ada yang menduga Slamet dikulik karena hutang, ada pula yang berkata ia sengaja kabur dari rumah. Tetapi semakin lama Slamet tidak kembali, semakin besar pula rasa curiga yang menggantung di udara kampung itu. Dan di balik senyumnya yang rapuh, Aisyah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan siapapun di desa kecil itu. Malam di desa Cibiru biasanya sunyi, hanya suara jangkrik dan gemerisik air dari selokan kecil yang menemani warga. Tetapi malam itu suasana di rumah keluarga Budi Santoso terasa berbeda. Lampu di ruang tamu redup, suara televisi menyala pelan sementara Aisyah duduk termenung di kursi bambu. Budi sedang bekerja shift malam di pabrik genteng, meninggalkan rumah hanya dengan pesan singkat, "Jaga anak-anak baik-baik ya."
Dua anak mereka sudah terlelap di kamar tidak mengetahui badai batin yang tengah melanda ibunya. Di beranda depan Slamet Riyadi ayah mertua Aisyah duduk sambil menenggak tuak yang ia beli sore tadi. Gelas beling setengah kotor berisi cairan pekat itu sudah hampir habis. Bau alkohol bercampur dengan aroma tubuhnya yang tak terurus memenuhi udara. Masakanmu tadi hambar sekali. Kau tidak bekus menggurus rumah, omelnya keras meski tak ada orang lain yang mendengar. Aisyah menunduk menahan diri. Ia tahu menjawab hanya akan memperpanjang pertengkaran. Tetapi malam itu berbeda. Slamet tidak berhenti pada kata-kata. Ia berdiri, langkahnya goyah mendekati Aisyah dengan sorot mata yang membuat tubuhnya gemetar. Kau pikir aku tidak tahu kau selalu melawan aku di belakang Budi? Kau pikir aku tidak lihat cara kau menatapku, katanya sambil menunjuk wajah Aisyah. Aisyah mencoba mundur, suara bergetar. Bapak tolong jangan bicara begitu. Saya hanya ingin tenang. Namun Slamet terus mendekat, menekan dengan kata-kata kasar bahkan isyarat tubuh yang membuat Aisyah semakin takut. Ketika akhirnya ia masuk ke kamarnya, Aisyah terduduk di lantai. Air matanya mengalir deras. Rasa marah, jijik dan takut bercampur menjadi satu. Malam itu menjadi titik balik. Di dalam hatinya ia berjanji tidak akan membiarkan dirinya terus berada dalam lingkaran teror. Tetapi janji itu masih berupa bisikan samar, belum menjadi keputusan nyata. Hari-hari berikutnya Aisyah hidup dalam ketegangan. Setiap kali mendengar suara sandal Slamet di teras, tubuhnya menegang. Ia selalu mencari alasan untuk tetap berada di dapur atau mengurung diri di kamar bersama anak-anak. Tetapi tidak mungkin ia bisa menghindar selamanya. Tetangga mulai melihat perubahan. Bu Aisyah sekarang jarang sekali ikut arisan rurat, ia tanya Bu Rohana pada seorang tetangga lain. Ia wajahnya juga pucat. Mungkin kapek soalnya suaminya sering kerja malam, jawab yang lain sambil menghela napas. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik dinding rumah kayu itu. Dari luar keluarga itu tampak biasa saja. Anak-anak tetap bermain di halaman, Aisyah tetap menyapu teras setiap pagi. Namun di dalam rasa takut dan kebencian tumbuh seperti bara yang siap menyala kapan saja. Suatu malam hujan turun deras. Atap seng rumah mereka berisik diterpa air. Angin dingin masuk melalui celah-celah jendela kayu. Budi tidak ada di rumah. Anak-anak sudah tidur lebih awal karena kelelahan setelah bermain sore di sawah. Di ruang depan Slamet kembali duduk dengan botol tuak. Kali ini ia lebih mabuk dari biasanya. Suaranya makin keras, matanya merah. Kau pikir kau lebih pintar dariku, kau perempuan kampung dari Jawa Tengah, jangan sok mengatur di rumahku, bentaknya. Aisyah yang sedang merapikan piring mencoba menahan diri. Tapi tiba-tiba Slamet melemparkan gelas ke lantai hingga PK berantakan. Suara kakak PK membangunkan salah satu anak, tapi Aisyah cepat menenangkannya. Setelah itu Slamet mendekat dengan langkah berat. Tangan kasarnya mencoba meraih bahu Aisyah. Kau milikku di rumah ini. Kau tidak bisa lari, katanya lirih namun penuh ancaman. Aisyah mendorongnya sekuat tenaga lalu berlari masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar, tangannya dingin. Ia bersandar di pintu menahan tangis agar tidak membangunkan anak-anak. Dalam hati ia berteriak, kenapa aku harus melalui semua ini sendirian? Kenapa suamiku diam saja? Malam itu ia tidak tidur. Di matanya bayangan Slamet terus muncul. Ia merasa seperti burung yang terjebak dalam sangkar tanpa pintu keluar. Keesokan harinya saat Budi pulang kerja, Aisyah hampir saja menceritakan semuanya. Ia membuka mulut namun kata-kata itu tertahan di kerongkongan. Ia takut Budi tidak percaya. Ia takut keluarga mereka hancur. Jadi ia hanya berkata lirih, masaku kapek. Budi dengan wajah lelah hanya mengangguk. Sabar ya, hidup memang susah. Nanti juga semua baik-baik saja. Ungkapan itu justru membuat hati Aisyah semakin perih. Ia merasa sendirian. Hari-hari berikutnya sikap Slamet semakin sulit ditebak. Kadang ia hanya diam, tapi lebih sering ia melontarkan hinayan. Setiap detik bersama mertuanya terasa seperti berjalan di atas bara api. Dan di balik sikap tenang yang ia tampilkan pada tetangga, Aisyah mulai merencanakan sesuatu yang bahkan dirinya pun tidak pernah bayangkan sebelumnya. Hari-hari di desa Sibiru berjalan tenang, tetapi di dalam rumah Budi Santoso batin Siti Aisyah semakin terbakar. Dari luar ia tampak rajin menjemur pakaian, menggantar anak ke madrasah, membantu tetangga hajatan. Di balik wajah itu ada kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Setiap langkah kaki Slamet Riyadi terdengar di teras jantung Aisyah berdegup keras. Bau tuak menyengat membuatnya mual. Malam hari ia hanya bisa memeluk anak bungsunya dan berbisik lirih, kenapa hidupku harus begini? Slamet marah hanya karena sayur asem terlalu asam. Perempuan tidak bisa masak, kalau almarhum ibumu masih ada makanan tidak akan begini, bentakan itu disusul dentuman meja. Anak-anak berlari masuk kamar ketakutan. Kau numpang di rumah ini, jangan berani membantah Aisyah. Diam, air mata jatuh tetapi kebencian tumbuh. Di dapur ia bergumam, kalau bapak tidak ada mungkin aku tenang. Pikiran itu menakutkan tetapi selalu kembali setiap kali tatapan kasar Slamet teringat. Malam-malamnya penuh mimpi buruk.
Slamet tertawa menghina merah tangannya dengan kasar. Aisyah terbangun, tubuh basah oleh keringat napas terengah. Ia pernah mencoba bercerita pada suaminya. Mas, aku takut dengan bapak. Budi menatap Lela menjawab pendek, sabar ya. Bapak memang begitu. Kata-kata itu membuat hatinya runtuh. Kesepian berubah jadi jurang gelap. Ia merasa terperangkap tanpa jalan keluar. Hujan deras turun. Atap seng berisik angin dingin menerpa jendela. Anak-anak sudah tidur Budi di pabrik. Slamet mabuk duduk di ruang depan. Kau pikir kau pintar, kau kuma perempuan kampung gelas dilempar PK berantakan. Langkahnya berat mendekati Aisyah. Mata merah napas bawa alkohol. Tangannya menahan lengan Aisyah. Kau milikku di rumah ini. Kau tak bisa lari. Aisyah mendorong sekuat tenaga berlari masuk kamar mengunci pintu. Di dalam ia duduk di lantai memeluk anak-anak yang terbangun. Tangisnya tertahan. Kenapa aku sendirian menghadapi ini? Keesokan hari ia hampir membuka mulut kepada suaminya. Mas, aku sudah tidak kuat. Budi menjawab singkat, hidup memang susah. Sabar. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan Slamet. Hari-hari berlalu, Slamet semakin kasar, Aisyah semakin membenci. Di matanya pisau dapur bukan lagi alat memasak. Ia melihatnya sebagai simbol kebebasan. Setiap kali pisau itu berkilat di bawah cahaya lampu, ia merasakan tubuhnya bergetar. Astagfirullah, bisiknya mencoba menepis. Tetapi bayangkan hidup tanpa Slamet semakin jelas, pagi tenang, malam tanpa ancaman. Ia masih ikut pengajian di musyola, masih menyapa tetangga, masih tersenyum. Namun di dalam dadanya ada bara yang menyala. Malam angin kencang, aroma tanah basah memenuhi dapur. Pisau tergeletak di meja. Aisyah berdiri lama, tangan bergetar, mata berkakak-kakak. Air mata jatuh membasahi pipi. Di benaknya hanya satu kalimat, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan rintik turun membasahi pekarangan rumah. Lampu minyak di ruang depan berkelip diterpa angin. Budi bekerja shift malam, anak-anak tidur nyenyak. Aisyah sendirian menghadapi Slamet Riyadi yang kembali pulang dengan langkah gontai dan mulut berbau tuak. Masakanmu hambar, hidupmu hanya tahu membuat masalah, teriak Slamet sambil menendang kursi bambu di beranda. Aisyah diam menggenggam tangannya erat menahan gemetar. Slamet mendekat menatap penuh kemarahan bercampur niat yang membuat tubuh Aisyah dingin. Kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Kau hanyalah orang luar di rumah ini. Aisyah berusaha mundur. Bapak, tolong hentikan. Jangan ganggu saya. Slamet tidak peduli, langkahnya makin maju, tangan kasarnya meraih bahu Aisyah. Dorongan keras dari Aisyah membuat tubuh Slamet oleng, tetapi ia segera bangkit. Matanya merah, suaranya kasar, kau berani melawan aku? Ia meraih botol tuak di meja, mengangkatnya seperti hendak melempar. Aisyah spontan meraih pisau dapur yang tergantung di dinding. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Slamet mendekat, tubuhnya besar menutupi cahaya lampu. Dalam hitungan detik rasa takut bercampur dengan amarah yang membara. Pisau itu terhunus. Suara teriakan tertahan. Tubuh Slamet goyah lalu terjatuh ke lantai. Botol tuak PK cairan menyebar di tanah bercampur hujan yang menetes dari atap. Aisyah terpaku, napasnya tersenggal. Tangannya berlumur basah, matanya tak berkedip. Kesadaran tiba-tiba menghantam, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan baru saja terjadi. Ia terduduk, tubuh gemetar, mulut berbisik lirih, astagfirullah, apa yang sudah kulakukan? Air mata jatuh deras. Ketakutan segera menguasai pikirannya. Bayangan polisi, penjara, dan dua anak yang akan kehilangan ibunya mungkul silih berganti. Ia bangkit, berusaha mengendalikan diri. Aku harus sembunyikan ini. Tidak boleh ada yang tahu. Langkahnya berat menyeret tubuh Slamet ke pekarangan belakang. Hujan masih turun, lumpur menempel di kakinya. Di sudut halaman ada gentong besar berisi bekas fermentasi ikan asin. Bau menyengat menusuk hidung membuat perut mual. Dengan tenaga tersisa ia membuka tutup gentong. Tangannya bekerja dengan panik, matanya merah oleh tangis. Tubuh itu dimasukkan ke dalam lalu ditutup rapat kembali. Bau busuk bercampur asin menyelimuti udara. Aisyah terduduk di tanah menatap gentong yang kini menyimpan rahasia terbesar hidupnya. Ia merasa seperti kehilangan jiwa. Subuh menjelang, ayam berkokok, suara adzan terdengar dari musyola. Aisyah bangkit masuk ke rumah, mencuci wajah lalu menyiapkan sarapan seolah tidak ada apa-apa. Anak-anak terbangun memeluknya meminta makan. Ia tersenyum tipis menahan air mata. Ketika Budi pulang dari kerja, ia bertanya, bapak ke mana? Biasanya pagi begini sudah ribut di dapur. Aisyah menjawab tenang, mungkin pergi ke warung. Semalam saya dengar beliau keluar. Budi mengangguk meski wajahnya tampak heran. Ia tidak terlalu curiga. Hari-hari pertama berjalan normal. Aisyah menjaga rutinitas, mencuci, memasak, menyapa tetangga. Namun setiap kali melewati pekarangan belakang, jantungnya berdegup keras. Gentong besar itu seperti memanggil seolah ada bisikan samar dari dalam. Tetangga mulai bertanya, Pak Slamet kok tidak kelihatan di warung kopi? Ya mungkin ke Sumedang, ada saudara di sana, jawab Budi mencoba menenangkan. Seminggu berlalu tidak ada kabar. Orang-orang mulai curiga. Tidak mungkin, biasanya kalau pergi beliau selalu pamit. Desas-desus menyebar di warung, di ladang, bahkan di pengajian musyola.
Budi semakin gelisah setiap malam pulang kerja. Ia bertanya pada Aisyah, "Kau yakin tidak tahu bapak ke mana?" Aisyah menunduk berusaha menahan gemetar. "Saya tidak tahu, Mas. Semalam terakhir saya lihat beliau duduk di beranda." Ketika malam tiba, Aisyah sering terjaga. Dalam mimpi ia melihat wajah Slamet dengan mata merah menatap penuh amarah. Suara gentong di belakang rumah seperti berdengung. Anjing-anjing tetangga menggonggong ke arah pekarangan. Aisyah menutup telinga memeluk lutut di kamar. Air mata membasahi pipinya. Ia tahu rahasia itu tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Hari-hari setelah hilangnya Slamet, Riyadi membuat suasana desa Sibiru berubah. Warung kopi tidak lagi riuh oleh kanda melainkan penuh pertanyaan. "Kenapa orang setua itu bisa hilang begitu saja?" tanya seorang bapak. "Saya lihat terakhir kali malam hujan deras dia mabuk sendirian di beranda," jawab tetangga lain. Desas-desus semakin liar. Ada yang bilang Slamet kabur karena punya hutang. Ada yang bilang ia jatuh ke sungai saat mabuk. Ada pula yang berbisik ia mungkin jadi korban tindak kekerasan. Budi gelisah. Setiap hari ia berkeliling mencari ayahnya. Ia mendatangi kerabat di Sumedang, bertanya ke pasar, bahkan menyusuri tepi sungai Citarum. Tidak ada jejak. Pulang ke rumah wajahnya muram. "Ya, aku sudah mencari ke mana-mana. Tidak ada kabar." Aisyah hanya menunduk menahan napas agar tidak terlihat bergetar. Anak-anak mulai bertanya polos, "Ibu kakek ke mana?" Aisyah tersenyum hambar. "Mungkin kakek pergi jauh, nak. Nanti pulang." Jawaban itu membuat hatinya sendiri perih. Malam hari ketika semua tertidur, Aisyah duduk sendirian. Matanya menatap pekarangan belakang. Angin berembus dedaunan pisang, bergoyang suara gentong besar seperti bergong. Setiap kali ia melewati tempat itu, bulu kuduknya berdiri. Tetangga mulai curiga. "Bu Rohana mendatangi Budi, Mas. Sudah beberapa hari saya tidak lihat Pak Slamet. Biasanya pagi-pagi beliau sudah duduk di warung. Apa jangan-jangan ada masalah?" Budi gelisah menjawab, "Saya juga bingung, Bu. Saya sudah mencari kemana-mana." Aisyah di dapur mendengar percakapan itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar saat memotong sayuran. Hari kelima Budi melapor ke kantor desa. "Ayah saya hilang, tolong dibantu." Aparat desa mendengarkan lalu mencatat. Mereka awalnya mengira Slamet pergi karena urusan pribadi. Tetapi bisik-bisik warga membuat mereka mulai curiga. Beberapa petugas datang ke rumah menanyakan pada Budi dan Aisyah, "Kapan terakhir kali melihat Pak Slamet?" Aisyah menjawab lirih, "Malam itu beliau duduk di beranda. Setelah itu saya tidak tahu." Petugas menulis cepat di buku catatan. Mereka berkeliling pekarangan memperhatikan seisi rumah. Salah satu petugas sempat melirik gentong besar di pojok halaman. "Ini apa?" tanyanya. "Itu tempat ikan asin, masih diproses," jawab Aisyah cepat, suaranya bergetar. Petugas tidak curiga lebih jauh, hanya mengangguk. Tetapi sejak saat itu Aisyah merasa gentong itu bukan lagi sekadar benda. Ia seperti mata yang terus mengawasi, mengingatkan pada perbuatannya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Slamet datang dalam mimpi, matanya merah, tangannya menunjuk. Suaranya bergema, "Kau tidak akan bisa lari." Aisyah terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdebar cepat. Ia duduk di lantai menangis pelan agar tidak membangunkan anak-anak. Hari ke-7 aparat desa melaporkan ke kepolisian sektor. Kasus dinyatakan sebagai kehilangan mencurigakan. Polisi datang kembali ke rumah, kali ini lebih teliti. Mereka bertanya ulang, mencatat setiap detail. "Bu Aisyah, malam itu ada suara ribut." Aisyah menggeleng, suaranya bergetar. "Tidak ada Pak." Tetangga dipanggil untuk memberi keterangan. Seorang nenek berkata, "Saya dengar suara ribut malam itu lalu tiba-tiba senyap." Polisi mencatat, menukar pandang, mulai menyusun potongan teka-teki. Budi semakin cemas. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres meski tak berani menuduh siapapun. Ia hanya berkata pada Aisyah, "Aku tidak mengerti ya." Semua orang curiga. "Kenapa Bapak tidak pulang?" Aisyah menahan tangis menjawab singkat, "Aku juga bingung, Mas." Di dalam dirinya suara lain berbisik, rahasia ini tidak akan lama tersembunyi. Cepat atau lambat semua akan terbongkar. Malam kembali datang. Hujan turun deras. Anjing tetangga menggonggong ke arah pekarangan. Aisyah memeluk lutut di kamar, menutup telinga, tetapi suara itu tetap terasa menusuk. Gentong besar di halaman seolah bergetar seakan hendak membuka rahasia yang dikuncinya. Polisi mulai sering datang ke desa Sibiru. Warga berkumpul di depan rumah Budi Santoso. Setiap kali melihat mobil patroli berhenti, anak-anak kecil berlari-lari, orang dewasa berbisik. Sepertinya ada yang tidak wajar. Petugas menanya lagi Aisyah, "Ibu, apakah malam itu ada suara teriakan?" Aisyah menelan ludah. "Saya hanya mendengar Bapak bicara sendiri di beranda, setelah itu saya tidak tahu." Polisi mencatat, menatap wajahnya lama. Budi merasa terganggu. "Kenapa polisi seperti tidak percaya pada kita ya?" Aisyah tersenyum paksa, "Mungkin mereka hanya menjalankan tugas." Dalam hatinya rasa takut semakin menekan. Tetangga memberi keterangan yang membuat suasana tegang. Bu Rohana berkata, "Saya dengar ada suara KKPK." Lalu hening. Pak Umar menambahkan, "Biasanya Pak Slamet kalau mabuk ribut di jalan, tapi malam itu sepi sekali."
Polisi menyimpulkan hilangnya Slamet bukan sekadar orang pergi meninggalkan rumah. Mereka mulai menyelidiki kemungkinan tindak kekerasan. Hari-hari berikutnya Aisyah hidup dalam kegelisahan. Setiap kali ada ketukan pintu tubuhnya gemetar. Setiap kali polisi lewat napasnya tertahan. Ia berusaha tetap melakukan rutinitas memasak, mencuci, mengurus anak-anak, tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Budi mulai memperhatikan perubahan istrinya. Kau sering tampak gugup. Ada apa? Aisyah menggeleng cepat. Tidak ada, aku hanya khawatir pada bapak. Budi menatapnya tajam tetapi tidak berkata lagi. Suatu sore polisi datang dengan surat perintah pemeriksaan lebih lanjut. Mereka menggeledah setiap sudut rumah, kamar, dapur, gudang kecil. Mereka mencatat barang-barang, memotret pekarangan. Ketika sampai di belakang rumah, salah satu petugas menunjuk gentong besar di pojok halaman. Apa ini? Tempat ikan asin, Pak. Masih proses fermentasi. Jawaban Aisyah terdengar terburu-buru. Polisi saling pandang kemudian mencatat. Mereka belum membuka tetapi mulai menandai sebagai objek yang perlu diperiksa lebih dalam. Malamnya Aisyah tidak bisa tidur. Suara hujan menetes di atap terdengar seperti ketukan. Ia membayangkan petugas membuka gentong itu. Tubuhnya gemetar, air mata jatuh. Ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak sanggup." Budi semakin curiga. Ia melihat istrinya sering melamun, kadang terbangun tengah malam dengan napas terengah. "Kau menyembunyikan sesuatu dariku?" tanyanya suatu pagi. Aisyah terdiam lama lalu menjawab lirih, "Tidak ada, Mas. Aku hanya takut orang-orang salah paham." Budi tidak puas tetapi memilih diam. Desa semakin gaduh. Orang-orang membicarakan kasus ini di sawah, di pasar, di musyola. Tidak mungkin orang hilang begitu saja. Saya dengar polisi mulai curiga pada keluarga sendiri. Kalimat-kalimat itu sampai ke telinga Aisyah menusuk lebih tajam daripada pisau. Hari keempat belas sejak Slamet hilang, polisi kembali datang. Kali ini mereka membawa tim tambahan. Mereka memeriksa area sekitar rumah, menggali tanah di beberapa titik, menyusuri tepi sungai. Tidak ada hasil. Tetapi kecurigaan tidak berkurang. Justru semakin kuat. Kalau bukan di luar, kemungkinan besar di dalam rumah sendiri, kata seorang penyidik pada Budi. Wajah Budi pucat, ia tidak bisa berkata apa-apa. Di malam sunyi Aisyah terduduk di dapur menatap pisau yang tergantung. Air matanya jatuh ke lantai. "Aku tidak ingin begini tapi semua sudah terjadi." Anjing-anjing tetangga menggonggong ke arah belakang rumah. Suara itu membuat anak-anak ketakutan berlari memeluk ibunya. Aisyah mencoba menenangkan tetapi dirinya sendiri nyaris runtuh. Ia tahu gentong di pojok halaman itu tidak akan selamanya bisa menutupi kenyataan. Hari ke-20 sejak Slamet Riyadi menghilang. Desa Cibiru sudah tidak lagi tenang. Orang-orang berhenti di depan rumah Budi Santoso hanya untuk menatap lama, berbisik seolah-olah tembok kayu rumah itu menyimpan rahasia besar. Polisi memutuskan meningkatkan status kasus dari orang hilang menjadi dugaan tindak kriminal. Surat resmi ditempel di papan pengumuman balai desa. Warga berkumpul membakar lalu saling menatap penuh tanda tanya. Di rumah Aisyah makin tertekan. Setiap langkah aparat terasa mendekat. Setiap pertanyaan kecil seperti tusukan jarum. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat gentong besar terbuka, tangan Slamet keluar menuding lurus ke wajahnya. Ia terbangun sambil menjerit membuat anak-anak menangis. "Budi marah, apa yang sebenarnya terjadi? Kau sembunyikan sesuatu dariku." Aisyah gemetar menunduk, air mata jatuh. "Aku hanya takut, Mas. Semua orang curiga pada kita." Budi menghela napas panjang, duduk di kursi bambu menatap kosong keluar jendela. Polisi datang lagi dengan penyidik berpengalaman dari Polres Bandung. Mereka membawa alat pendeteksi mencium aroma menyengat dari pekarangan belakang. Salah satu petugas berkata bahwa ini tidak biasa. "Fermentasi ikan asin," jawab Aisyah terburu-buru. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Petugas mencatat tetapi kali ini tidak puas hanya dengan jawaban. Mereka menandai gentong besar itu dengan kad putih. "Kami akan periksa lebih lanjut," ujar mereka singkat. Sejak saat itu gentong di pojok halaman menjadi pusat perhatian. Anak-anak desa yang bermain bola di jalan berhenti menatap lalu berlari sambil berbisik, katanya ada sesuatu di dalam. Aisyah semakin tertekan. Setiap kali ia mencuci di sumur ia bisa merasakan tatapan tetangga dari balik jendela. Setiap kali ia keluar membeli sayur orang-orang berhenti bicara ketika ia lewat. Desa seakan-akan berubah menjadi penjara tanpa dinding. Malam itu ia duduk di ruang tamu, lampu redup. Budi tidur di kamar anak-anak. Aisyah memeluk lutut menatap pintu belakang. Dalam kepalanya suara Slamet bergong, "Rahasiamu tidak lama lagi terbongkar." Ia menutup telinga menangis tanpa suara. Keesokan paginya polisi kembali datang. Kali ini mereka membawa surat perintah penggeledahan lengkap. Budi terkejut, "Apakah perlu sampai sejauh ini?" "Kami harus memastikan," jawab penyidik singkat. Rumah digeledah lagi, setiap sudut diperiksa. Ketika sampai di belakang rumah, penyidik menggetuk gentong dengan batang kayu. Suara berat dan peka terdengar. Ia menoleh pada rekannya, "Kita buka."
Aisyah berteriak, "Jangan, itu masih proses, kalau dibuka baunya menyebar, petugas tidak menggubris. Tutup kayu dibuka perlahan." Bau busuk bercampur asin segera menyeruak. Semua orang menutup hidung, beberapa warga yang ikut menyaksikan mundur sambil menahan mual. Cahaya senter diarahkan ke dalam. Terlihat potongan kain kusam lalu sesuatu yang membuat ruangan hening, tulang berwarna pucat tercampur cairan pekat. Budi terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia melangkah mundur, suaranya bergetar, "Ya Allah, ini apa?" Petugas menoleh, wajahnya kaku. "Segera amankan. Kita perlu identifikasi forensik." Aisyah berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Air mata jatuh tanpa henti. Ia mencoba bicara tetapi suaranya tersekat. Saya tidak." Kalimatnya terputus. Warga berhamburan, sebagian menjerit, sebagian berdoa. Suasana desa pekak. Bisikan-bisikan berubah menjadi teriakan keras. "Benar dugaan kita, ada sesuatu di rumah itu." Petugas menutup gentong kembali, memberi tanda segel. Mereka membawa barang bukti ke mobil patroli. Aisyah jatuh terduduk di tanah, wajahnya tertutup kedua tangan. Budi menatap istrinya dengan mata penuh pertanyaan dan kenggerian. "Apa yang kau lakukan?" Ya, suaranya parau. Aisyah tidak sanggup menjawab. Tangisnya pekat, tubuhnya lunglai. Matahari sore menyorot pekarangan, tetapi bagi keluarga itu cahaya terasa seperti pisau yang menelanjangi segalanya. Rahasia yang disimpan rapat akhirnya terbuka. Mobil patroli membawa gentong besar dari rumah keluarga Budi Santoso menuju Polres Bandung. Warga desa Cibiru masih berkerumun, sebagian berdoa, sebagian berbisik tak percaya. Budi berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya kosong. Aisyah dibawa naik ke mobil lain, tangannya gemetar, napasnya tersenggal. Di kantor polisi, ruangan interogasi berkat putih terasa dingin. Lampu neon berpendar, meja besi di tengah ruangan tampak dingin. Aisyah duduk di kursi, kedua tangannya saling menggenggam erat. Dua penyidik masuk meletakkan berkas di meja. "Bu Aisyah," suara penyidik tenang tapi tajam, "hasil pemeriksaan awal menunjukkan ada sisa tulang manusia di gentong belakang rumah ibu. Kami ingin ibu menjelaskan." Aisyah menunduk, bibirnya bergetar, air mata jatuh. "Saya tidak bermaksud, saya hanya..." Kalimatnya tersekat. Penyidik lain menatap tajam. "Kami butuh kebenaran. Jika ibu terus berdiam, situasi akan semakin buruk. Katakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Aisyah terisak lalu berkata terbata, "Dia mabuk, dia marah, dia mencoba menyentuh saya takut, saya tidak tahu harus bagaimana." Penyidik menulis cepat lalu bertanya, "Apakah ibu sengaja merencanakan?" Aisyah menggeleng keras, "Tidak, saya tidak pernah merencanakan. Saya hanya ingin melindungi diri. Malam itu saya merasa terpojok. Tangan saya meraih pisau, lalu semua terjadi begitu cepat." Air mata membasahi wajahnya. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Saya menyesal. Saya tidak ingin begini. Saya hanya ingin aman." Di luar ruangan, Budi duduk di bangku tunggu. Wajahnya kusut, matanya merah. Seorang polisi menghampiri. "Saudara Budi, kami mengerti ini berat, tapi kami butuh keterangan Anda. Apakah sebelumnya Anda tahu ada masalah serius antara istri dan ayah Anda?" Budi menggeleng lemah. "Saya tahu mereka sering bertengkar. Ayah saya keras, istri saya sering menangis. Tapi saya tidak pernah bayangkan sampai begini." Polisi mencatat lalu bertanya lagi, "Apakah istri Anda pernah bercerita tentang pelecehan atau ancaman?" Budi diam lama lalu menjawab lirih, "Tidak pernah. Dia hanya bilang kapek takut dengan ayah saya. Saya kira itu hal biasa. Saya salah, saya tidak peka." Di ruang interogasi, penyidik melanjutkan pertanyaan. "Mengapa setelah kejadian ibu tidak melapor? Mengapa memilih menyembunyikan?" Aisyah menunduk, suara bergetar. "Saya takut. Saya pikir orang tidak akan percaya. Saya pikir semua akan menyalahkan saya. Saya takut anak-anak kehilangan ibu." Penyidik menatapnya dalam lalu berkata, "Dengan menyembunyikan ibu justru membuat segalanya lebih buruk. Kami akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tetapi jika ibu jujur, semua keterangan akan dipertimbangkan hakim." Aisyah menangis lebih keras, tubuhnya bergoncang. Dalam pikirannya terbayang wajah anak-anaknya, tatapan kosong Budi, suara teriakan selamat malam itu. Semua bercampur menjadi beban tak tertahankan. Sementara itu di desa Cibiru, kabar sudah menyebar cepat. Warga berkerumun di warung kopi membicarakan dengan suara berbisik. "Saya sudah curiga dari awal, kasihan anak-anaknya, mereka tidak salah. Tapi apapun alasannya, membunuh tetap salah." Di sekolah, anak-anak Aisyah dipandang dengan tatapan iba. Guru berusaha melindungi, tetapi bisik-bisik teman sebaya tak bisa dihindari. Itu kuku Pak Slamet, kakeknya hilang gara-gara ibunya. Malamnya Aisyah ditempatkan di ruang tahanan sementara. Sel besi dingin, tembok berwarna kusam. Ia duduk meringkuk di sudut, memeluk lutut. Suara langkah sipir bergema di lorong. Di hatinya doa bergumam lirih, "Ya Allah, ampuni aku. Aku tidak ingin begini. Aku hanya ingin melindungi diriku dan anak-anakku." Langkah-langkah di luar semakin menjauh. Sunyi menelan ruangan.
Aisyah menutup mata, air mata masih mengalir. Di pikirannya hanya ada satu pertanyaan, apakah anak-anaknya masih bisa memanggilnya ibu dengan penuh kasih atau selamanya mereka akan melihatnya sebagai penyebab runtuhnya keluarga. Tim forensik dari Polres Bandung bekerja cepat. Gentong yang diangkut dari rumah keluarga Budi Santoso dibuka di laboratorium. Potongan kain serpihan tulang dan cairan pekat diperiksa dengan teliti. Hasil awal menunjukkan bahwa sisa tubuh itu kokoh dengan identitas Slamet Riyadi. Laporan resmi segera disiapkan. Kabar tersebut menyebar cepat ke desa Cibiru. Warga berkerumun di depan rumah-rumah membicarakan dengan suara penuh emosi. Benar, itu jasad Pak Slamet. Tidak bisa dipercaya menantu sendiri sanggup melakukan. Tapi siapa tahu dia terpaksa. Suasana desa tegang antara marah dan iba. Polisi mulai memanggil saksi-saksi. Purohana bersuara lirih, saya sering dengar mereka bertengkar. Suara Pak Slamet keras, Aisyah sering menangis. Malam sebelum hilang saya dengar suara KKPK lalu senyap. Pak Umar berkata, saya beberapa kali lihat Pak Slamet pulang mabuk marah-marah. Tidak jarang mengungkapkan kata-kata yang kasar kepada Aisyah. Kesaksian itu dicatat rapi. Penyidik mulai menyusun gambaran pertengkaran panjang, tekanan batin, lalu peristiwa malam itu. Budi dipanggil lagi untuk memberikan keterangan tambahan. Duduk di kursi kantor polisi, ia terlihat lesu. Saya akui saya sering melihat istri saya menangis. Saya tahu ayah saya keras, tapi saya tidak menyangka sejauh itu. Saya salah, saya terlalu diam. Polisi bertanya, apakah Anda percaya keterangan istri bahwa ada pelecehan? Budi menunduk suara serak, saya tidak tahu. Hati saya kakau. Satu sisi saya marah karena ayah saya tewas. Sisi lain saya tidak bisa menutup mata. Saya tahu ayah saya bisa bertindak kasar. Saya bingung harus berdiri di mana. Keterangan Budi menambah dimensi baru dalam penyelidikan. Kasus ini bukan hanya soal pembunuhan tetapi juga soal penderitaan yang selama ini tersembunyi. Sementara itu anak-anak mereka mengalami tekanan sosial. Di sekolah teman-teman berbisik, guru berusaha menenangkan, jangan salahkan mereka, ini bukan kesalahan anak-anak. Namun stigma tetap menempel. Anak sulung menangis di kamar berkata pada ayahnya, ayah, orang bilang ibu jahat. Apa benar? Budi memeluk anaknya, matanya basah. Ibu tetap ibu kalian, jangan pernah lupa itu. Di ruang tahanan Aisyah mendengar kabar hasil forensik. Tubuhnya lemas, air mata tak berhenti mengalir. Ia tahu tidak ada lagi jalan kembali. Dalam benaknya hanya ada penyesalan. Kalau saja aku berani bicara lebih awal, kalau saja aku pergi dari rumah itu malam di sel terasa panjang. Ia mendengar bisikan sesama tahanan. Itu Aisyah, katanya membunuh mertuanya. Ada yang menatap sinis, ada pula yang diam-diam iba. Seorang tahanan tua berkata padanya, nak, hidupmu sudah hancur tapi jangan biarkan jiwamu ikut mati. Hadapi dengan tabah. Di desa perdebatan tak kunjung usai. Sebagian warga menuntut hukuman berat. Tidak peduli alasannya, membunuh tetap membunuh. Sebagian lain berbisik kalau benar dia dilengsarkan siapapun bisa terpojok. Media lokal mulai menulis berita, judul-judul besar terpampang di halaman depan. Desa kecil itu tiba-tiba jadi sorotan publik. Wartawan berdatangan, kamera menyorot setiap sudut jalan tanah, setiap wajah yang mau memberi komentar. Budi semakin tertekan. Ia harus mengurus anak-anak, menghadapi tetangga sekaligus menanggung aib keluarga. Malam-malam ia duduk di teras menatap pekarangan kosong di mana gentong itu dulu berdiri. Hatinya berbisik, ayah sudah tiada, istriku di penjara, anak-anakku terluka. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup di kantor polisi? Berkas perkara hampir selesai. Penyidik menulis dengan rapi tersangka Siti Aisyah dengan alasan terdesak melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian Slamet Riyadi, kemudian menyembunyikan jasad dengan maksud menghilangkan jejak. Namun catatan itu juga menyertakan keterangan saksi tentang kebiasaan mabuk, temperamen keras, serta dugaan pelecehan. Semua akan menjadi bahan pertimbangan di pengadilan. Malam terakhir sebelum sidang pertama ditetapkan, Aisyah berdoa dalam sel, suaranya lirih, ya Allah, jika memang aku salah aku terima. Tapi lindungi anak-anakku, jangan biarkan mereka hancur karena dosaku. Air matanya jatuh menodai lantai dingin. Tanggal persidangan pertama ditetapkan. Papan pengumuman di kantor desa ditempel surat dari Pengadilan Negeri Bandung, perkara nomor 213/P.B/2025, terdakwa Siti Aisyah. Warga desa Cibiru berkerumun membakar lalu saling menatap. Hari itu kita harus datang, kita harus tahu apa yang akan terjadi. Rumah Budi Santoso makin sepi. Tirai jendela jarang terbuka, anak-anak lebih banyak di dalam rumah. Budi menolak banyak undangan dari tetangga, bahkan menutup pintu ketika wartawan datang. Saya hanya ingin melindungi anak-anak saya, ukapnya singkat. Di ruang tahanan, Aisyah diberitahu oleh kuasa hukumnya tentang jadwal sidang. Wajahnya pucat. Apa aku bisa menceritakan semuanya? Apa ada yang percaya padaku? Tanyanya lirih. Penggakarnya menatap tenang. Katakan yang sebenarnya, hakim akan menilai. Jangan sembunyikan, jangan berbohong.
Itu satu-satunya jalan. Malam sebelum persidangan, Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar pada dinding sel memeluk lutut berdoa lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin anak-anakku melihatku sebagai monster. Aku ingin mereka tahu aku hanya ingin bertahan. Hari persidangan tiba. Pagi-pagi halaman pengadilan sudah penuh. Wartawan dengan kamera menunggu di pintu masuk. Warga desa datang berbondong-bondong, sebagian naik motor, sebagian berjalan kaki. Mereka ingin menyaksikan langsung kasus yang sudah menjadi buah bibir berbulan-bulan. Mobil tahanan tiba. Aisyah keluar dengan pakaian tahanan warna biru pudar. Rambutnya berantakan, wajahnya letih. Tangannya diborgol dikawal 2 polisi wanita. Teriakan warga terdengar, ada yang mencaci, ada yang menangis. Perempuan tega, kasihan anak-anakmu. Bubudi duduk di bangku pengunjung bersama kedua anaknya. Wajahnya kaku, matanya merah. Anak-anak menunduk memeluk erat tangan ayah mereka. Di ruang sidang suasana tegang. Hakim ketua duduk di kursi tinggi didampingi 2 hakim anggota. Jaksa penuntut umum membuka berkas, suaranya lantang. Terdakwa Siti Aisyah terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian Slamet Riyadi lalu berusaha menyembunyikan jasad. Kalimat itu menggema membuat ruang sidang hening. Aisyah menunduk, air matanya jatuh. Jaksa melanjutkan, perbuatan ini mengakibatkan keresahan masyarakat, merusak nilai kekeluargaan dan melanggar hukum pidana. Namun kami juga mencatat adanya dugaan tekanan psikologis yang dialami terdakwa. Kuasa hukum Aisyah berdiri menyangga, Yang Mulia, kita harus melihat lebih dalam. Terdakwa bukan pelaku dengan rencana jahat. Ia korban tekanan bertahun-tahun, korban pelecehan dan ancaman. Malam kejadian ia hanya berusaha melindungi dirinya. Tindakan setelahnya memang salah, tapi itu lahir dari ketakutan, bukan niat jahat. Suasana sidang semakin panas. Warga yang hadir berbisik-bisik. Ada yang mengangguk setuju, ada yang menggeleng keras. Hakim meminta saksi maju. Bu Rohana dipanggil pertama. Ia berjalan dengan langkah gemetar. Yang Mulia, saya sering dengar pertengkaran. Aisyah sering menangis. Malam itu saya dengar suara ribut lalu sunyi. Pak Umar dipanggil berikutnya. Saya tahu Pak Slamet keras sering mabuk. Kadang ucapannya tidak pantas. Saya tidak heran kalau menantunya merasa tertekan. Kesaksian demi kesaksian dicatat. Jaksa tetap menekankan bahwa apapun alasannya, tindakan menghilangkan nyawa tidak bisa dibenarkan. Penggekara menekankan bahwa Aisyah adalah korban yang terjebak dalam ketakutan. Budi akhirnya dipanggil sebagai saksi. Ia berdiri di hadapan hakim, wajahnya kusut. Saya tidak tahu semua. Saya hanya tahu istri saya sering menangis. Ayah saya keras, tapi saya tidak sangka sejauh itu. Saya kehilangan ayah tapi juga kehilangan istri. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Suaranya peka. Ruang sidang hening. Hakim menggitukan palu. Sidang hari ini ditunda. Akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Aisyah dibawa kembali ke mobil tahanan. Ia sempat menoleh ke arah Budi dan anak-anak. Anak sulung menatapnya dengan mata berkakak-kakak lalu menunduk. Hatinya hancur, tetapi ia merasa lega sedikit, setidaknya ia sudah mulai didengar. Sidang lanjutan digelar seminggu setelah sidang pertama. Sejak pagi halaman pengadilan negeri Bandung kembali penuh. Wartawan berdesakan, warga desa datang dengan wajah penasaran. Pintu ruang sidang dijaga ketat, hanya saksi keluarga dan pihak resmi yang diizinkan masuk. Aisyah dibawa dengan pakaian tahanan biru. Wajahnya lebih pucat dibanding sidang sebelumnya, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menunduk sepanjang jalan, hanya sesekali melirik ke arah bangku pengunjung di mana Budi dan anak-anak duduk. Hakim membuka persidangan menggetukkan palu 3 kali. Sidang dibuka. Agenda hari ini adalah pemeriksaan lanjutan, mendengarkan saksi tambahan serta mendalami keterangan terdakwa. Jaksa penuntut berdiri, suaranya tegas. Yang Mulia, kami menghadirkan saksi ahli forensik yang telah memeriksa jasad Slamet Riyadi. Hasilnya menunjukkan luka tusukan multiple di bagian dada dan perut. Pola luka menunjukkan adanya serangan berulang dengan tenaga signifikan. Ini bukan sekadar refleks sekali, melainkan tindakan berulang. Suara berdesis terdengar dari kursi pengunjung. Hakim meminta tenang. Ahli forensik melanjutkan, korban meninggal seketika akibat luka pada organ vital. Kondisi tubuh menunjukkan perlawanan, minim kemungkinan besar korban dalam keadaan mabuk berat. Jaksa menatap hakim lalu menoleh ke arah terdakwa. Jelas bahwa terdakwa tidak hanya menusuk sekali. Ia melakukan berulang kali, ini menunjukkan niat. Kuasa hukum Aisyah berdiri menatap tajam. Yang Mulia, fakta forensik benar adanya. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan konteks. Terdakwa menghadapi ancaman nyata malam itu. Seorang perempuan sendirian, mertua mabuk, mencoba melekehkan. Tindakan menusuk berulang bukan rencana, melainkan refleks panik. Orang yang ketakutan sering bertindak di luar kendali. Hakim mencatat lalu meminta saksi berikutnya maju. Seorang tetangga bernama Pak Darman bersaksi, saya sering dengar Pak Slamet bicara tidak pantas. Pernah di warung ia berkanda kotor tentang menantunya. Waktu itu saya kira omongan mabuk. Sekarang saya menyesal tidak menegur.
Jaksa mencoba menekankan namun tetap saja saksi tidak pernah melihat langsung tindakan pelecehan. Pengacara membalas betul tapi kesaksian memperkuat gambaran kebiasaan korban. Tekanan psikologis terdakwa bukan hal mengada-ada. Suasana ruang sidang semakin panas. Hakim berkali-kali menggetukkan palu meminta ketertiban. Aisyah akhirnya diminta maju memberikan keterangan langsung. Dengan suara bergetar ia berkata, "Malam itu saya takut. Dia memegang saya mencoba lari. Saya ambil pisau, saya hanya ingin membuatnya berhenti. Tapi saya tidak bisa mengontrol. Saya terus menusuk sampai dia jatuh. Saya menyesal. Saya tidak ingin begini. Saya hanya ingin aman." Tangisnya PK di ruang sidang. Suasana hening, sebagian pengunjung menunduk. Jaksa mendekat, suaranya tegas, "Mengapa setelah itu ibu tidak melapor ke polisi? Mengapa memilih menyembunyikan?" Aisyah menunduk lebih dalam. "Saya takut. Saya pikir orang tidak akan percaya. Saya takut anak-anak saya kehilangan ibu. Saya salah, sangat salah." Pengacara berdiri menegaskan ketakutan itu nyata. Seorang perempuan dalam kondisi trauma sering tidak rasional. Kita tidak boleh menutup mata. Budi yang duduk di bangku pengunjung menunduk, wajahnya tertutup kedua tangan. Anak sulung menatap ibunya dengan mata berkaka-kaka, tidak sanggup berkata apa-apa. Hakim akhirnya menutup sidang hari itu dengan kalimat, "Persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan jaksa." Aisyah dibawa kembali ke mobil tahanan. Di luar warga masih menunggu. Beberapa mencaci, beberapa menangis. Kasihan anak-anaknya, terdengar bisikan. Di ruang tahanan malam itu Aisyah meringkuk di sudut sel. Kata-kata jaksa terus terngiang di telinganya, ini bukan refleks sekali melainkan tindakan berulang. Ia menangis merasa semua akan berakhir dengan hukuman berat. Namun dalam hatinya ia masih berdoa, "Ya Allah, jika memang aku harus dihukum, lindungi anak-anakku. Jangan biarkan mereka menanggung beban yang bukan salah mereka." Hari sidang berikutnya tiba. Kuasa Bandung Mendung Siekan Langit ikut menahan napas. Di halaman pengadilan negeri kerumunan lebih besar dari sebelumnya. Wartawan menyiapkan kamera, warga desa membawa rasa penasaran bercampur marah. Aisyah dibawa masuk dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab. Budi duduk di kursi pengunjung bersama anak-anaknya. Ia menunduk menolak tatapan wartawan. Anak-anak memeluk erat, tangannya bingung dengan keributan orang dewasa. Hakim membuka sidang. Jaksa penuntut berdiri, suaranya lantang memenuhi ruang sidang. "Yang Mulia, setelah mendengar semua keterangan saksi, hasil forensik dan pengakuan terdakwa, kami menuntut agar Siti Aisyah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP dengan pemberatan karena tindakan mutilasi. Oleh karena itu kami menuntut pidana penjara seumur hidup." Ruang sidang terhenyak. Suara berbisik langsung memenuhi udara. Ada yang terkejut, ada yang bersorak setuju. Aisyah menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya berguncang. Jaksa melanjutkan, "Kami memahami ada tekanan psikologis pada terdakwa. Namun hukum tidak bisa ditawar. Menghilangkan nyawa orang lain lalu berusaha menyembunyikan bukti dengan cara kejam tidak bisa dimaafkan. Tindakan ini menimbulkan ketakutan di masyarakat dan mencederai nilai kemanusiaan." Pengunjung sidang mulai bersuara. "Benar, hukum harus tegas," seru seseorang. Namun ada pula yang berbisik, "Seumur hidup, bukankah dia juga korban?" Kuasa hukum Aisyah berdiri. Wajahnya serius, nada suaranya penuh emosi. "Yang Mulia, kami menghormati tuntutan jaksa, tetapi kami menilai tuntutan ini terlalu berat tanpa mempertimbangkan sepenuhnya kondisi terdakwa. Aisyah bukan pembunuh berdarah dingin. Ia perempuan yang terjebak dalam lingkaran kekerasan bertahun-tahun. Dia korban pelecehan, korban tekanan, korban ketakutan. Malam itu ia tidak memilih dengan sadar, ia hanya melawan untuk bertahan hidup." Ia berhenti sejenak lalu menatap hakim. "Kami memohon majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta ini. Kami tidak meminta pembebasan, kami meminta keadilan yang seimbang. Hukuman berat tidak akan mengembalikan nyawa Slamet Riyadi tetapi bisa menghancurkan dua anak yang masih kecil. Mereka akan kehilangan ibu sepenuhnya." Suasana ruang sidang menjadi emosional. Beberapa ibu-ibu pengunjung meneteskan air mata teringat pada anak-anak mereka sendiri. Hakim berkata dengan tenang lalu berkata, "Baik, kami sudah mendengar tuntutan jaksa dan pembelaan pengacara. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembelaan terdakwa." Setelah sidang ditutup, Aisyah dibawa keluar. Ia menoleh sebentar ke arah Budi. Tatapan mereka bertemu hanya sekejap, penuh luka dan penyesalan. Di luar gedung kerumunan warga semakin riuh. Wartawan melaporkan langsung headline berita terpampang, "Ibu muda dituntut hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan mertua." Media sosial dipenuhi komentar. Ada yang menulis hukum harus tegas, jangan ada alasan. Ada pula yang menulis kita harus melihat dia juga korban kekerasan. Di rumah Budi malam itu duduk di teras menatap kosong. Anak sulungnya mendekat. "Ayah, apa ibu tidak akan pulang lagi?" Suara kecil itu membuat dadanya sesak. Ia memeluk anaknya erat. "Kita berdoa saja, nak.
Hanya Tuhan yang tahu. Di ruang tahanan Aisyah meringkuk, air matanya tak berhenti. Kata seumur hidup terus bergaung di kepalanya. Ia membayangkan hari-harinya akan habis di balik jeruji tanpa pelukan anak-anak, tanpa kebebasan. Namun di tengah keputusasaan ia berbisik dalam doa, ya Allah, jangan biarkan anak-anakku tumbuh dengan kebencian. Lindungi mereka meski aku harus menanggung semua hukuman. Hari sidang pembelaan akhirnya tiba. Sejak subuh halaman Pengadilan Negeri Bandung sudah dipenuhi warga desa, wartawan dan aktivis perempuan yang datang membawa spanduk bertuliskan "Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga" dan "Dengar Suara Korban". Suasana tegang bercampur emosional. Aisyah dibawa masuk dengan pakaian tahanan biru. Langkahnya pelan, wajahnya tirus, matanya sembab. Namun kali ini ia terlihat berusaha tegar. Di bangku pengunjung Budi duduk bersama anak-anak. Tatapannya kosong, tangannya menggenggam erat pundak putranya. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Agenda hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa. Silakan kuasa hukum. Pengacara Aisyah berdiri membawa map tebal. Suaranya jelas dan penuh tekanan. Yang mulia saudara jaksa, hadirin sekalian. Kita semua sepakat bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap keadaan yang melatar belakangi peristiwa ini. Terdakwa Siti Aisyah bukan pembunuh yang merencanakan. Ia adalah korban dari kekerasan verbal, fisik, bahkan pelecehan. Bertahun-tahun ia menanggung diam demi suami, demi anak-anak, demi nama baik keluarga. Ia berhenti sejenak menatap ke arah hakim. Malam itu saat ancaman nyata terjadi, ia panik. Ia tidak memilih dengan tenang, ia bertindak dalam ketakutan. Tindakan setelahnya yakni menyembunyikan jasad lahir dari trauma dan ketidaksadaran bukan rencana jahat. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan ini sebagai alasan pemaaf dan pengurang hukuman. Beberapa pengunjung mengangguk, beberapa lain tetap menggeleng. Setelah pengacara selesai, hakim memberi kesempatan kepada Aisyah untuk berbicara langsung. Ruangan menjadi hening. Aisyah berdiri dengan tubuh gemetar, namun ia berusaha menatap ke depan. Yang mulia, saya tahu saya salah besar. Saya tidak membela diri untuk membebaskan diri dari hukuman. Saya berdiri di sini hanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bertahun-tahun saya hidup dalam ketakutan. Setiap hari mendengar, makin setiap malam khawatir akan perlakuan yang tidak pantas. Saya ingin bercerita tapi saya takut tidak ada yang percaya. Saya takut suami saya meninggalkan, saya takut anak-anak saya kehilangan tempat tinggal. Suaranya peka, air mata jatuh, namun ia melanjutkan. Malam itu saya hanya ingin selamat. Saya tidak pernah berniat membunuh. Setelah semuanya terjadi saya panik. Saya ingin menutupi, saya ingin berpura-pura semua baik-baik saja. Tapi itu hanya menambah dosa. Saya menyesal, sangat menyesal. Ia menoleh ke arah Budi dan anak-anak, suaranya bergetar. Budi, maafkan aku. Aku tahu aku menghancurkan keluargamu. Anak-anakku, maafkan ibu. Ibu tidak ingin meninggalkan kalian, tapi ibu lemah, ibu tidak berani bicara. Kalau kalian dewasa nanti tolong mengerti, ibu hanya ingin melindungi diri. Ibu tetap mencintai kalian lebih dari apapun. Tangisan terdengar dari bangku pengunjung. Beberapa ibu-ibu desa menutup wajah dengan kerudung menahan air mata. Hakim mengkata dengan ekspresi datar, namun sorot matanya sedikit melunak. Jaksa tetap menunduk mengkata di berkasnya. Sedang sempat tegang ketika salah satu warga yang hadir bersuara lantang, tapi bagaimana dengan nyawa selamat, bagaimana dengan martabat keluarga? Petugas segera menenangkan hakim menggetukkan palu. Sidang harus tertib. Aisyah duduk kembali, tubuhnya lemas. Pengacara menutup pledoinya dengan kalimat, "Yang mulia, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim. Kami percaya hukum bukan hanya menghukum tetapi juga memberi keadilan yang manusiawi." Hakim kemudian mengumumkan bahwa putusan akan dibacakan minggu depan. Ruangan berdesis, sebagian kecewa karena harus menunggu, sebagian lega karena masih ada waktu bagi Aisyah bersama doanya. Saat Aisyah digiring keluar, Budi akhirnya menatapnya. Tatapan itu penuh luka, tetapi bukan lagi hanya kemarahan. Ada kesedihan, ada keraguan, bahkan seberkas rasa iba. Aisyah hampir roboh, tapi ia menegakkan badan. Ia tahu minggu depan akan menjadi penentuan seluruh hidupnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Sejak pagi halaman Pengadilan Negeri Bandung sudah penuh sesak. Warga desa Cibiru, wartawan, mahasiswa hukum hingga aktivis perempuan datang menyaksikan putusan yang disebut sebagai salah satu sidang paling menghebohkan tahun ini. Udara mendung menambah suasana muram. Aisyah dibawa keluar dari mobil tahanan dengan wajah pucat dan tubuh lemah. Ia berjalan diapit dua polisi wanita. Dari kejauhan ia melihat Budi duduk di bangku pengunjung bersama kedua anak mereka. Tatapan anak-anak penuh kerinduan sekaligus kebingungan. Hakim ketua menggetukkan palu, sidang dibuka. Suasana ruangan tegang, semua mata tertuju ke arah majelis hakim. Dengan suara berat hakim mulai membacakan amar putusan.
Setelah memeriksa seluruh fakta persidangan, mendengar keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan jaksa dan pembelaan kuasa hukum, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Siti Aisyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa Slamet Riyadi. Ruangan Mendesa, beberapa orang menunduk, sebagian berbisik. Hakim melanjutkan, namun majelis juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah korban tekanan psikologis yang berkepanjangan, korban pelecehan dan ancaman. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan rasa keadilan, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Palu diketukkan 3 kali. Putusan jatuh. Ruangan gaduh, ada yang bersorak lega, ada yang meneteskan air mata. Aisyah menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh deras, tetapi di balik tangis itu ada sedikit rasa lega karena ia tidak dijatuhi hukuman mati. Namun kenyataan hidup di balik jeruji hingga akhir hayat tetap menghantui pikirannya. Budi duduk terpaku, wajahnya tak berwarna. Anak sulung memeluk lengan ayahnya, berbisik, "Ayah, apakah ibu tidak akan pulang lagi?" Pertanyaan itu menghantam hatinya lebih keras daripada palu hakim. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat tanpa menjawab. Kuasa hukum Aisyah menunduk menerima putusan. "Kami menghormati keputusan pengadilan," katanya singkat. Jaksa penuntut juga menyatakan puas karena tuntutan mereka dikabulkan. Di luar gedung, wartawan segera memberitakan Siti Aisyah divonis seumur hidup. Kasus Sibiru jadi peringatan nasional. Media sosial kembali heboh. Ada yang menulis hukuman pantas. Ada pula yang berkomentar seharusnya hakim lebih bijak, dia juga korban. Aisyah dibawa keluar, sempat menoleh sekali lagi ke arah Budi dan anak-anak. Tatapan itu singkat namun penuh makna penyesalan, cinta dan harapan yang tak tersampaikan. Anak bungsu melambai kecil membuat mata Aisyah semakin basah. Malam itu di selnya Aisyah berdoa lama sekali, "Ya Allah, aku menerima putusan ini. Jangan hukum anak-anakku karena dosaku. Lindungi mereka, beri mereka hidup yang lebih baik dariku." Ia tahu kehidupannya tak akan lagi sama, tetapi ia masih menggenggam harapan tipis bahwa suatu hari anak-anaknya akan mengerti. Di desa Sibiru kehidupan perlahan berjalan lagi. Namun nama Aisyah tetap menjadi pembicaraan. Ada yang menyebutnya penjahat kejam, ada pula yang menyebutnya perempuan malang. Kasus ini menjadi bahan diskusi di sekolah, kampus, bahkan majelis taklim. Banyak yang mengambil pelajaran, diam dalam kekerasan hanya akan melahirkan tragedi. Budi berusaha keras membesarkan anak-anak seorang diri. Malam-malamnya duduk di teras menatap bintang, merasakan kekosongan yang tak bisa diisi. Ia kehilangan ayah sekaligus istri. Namun ia tahu 2 anaknya membutuhkan kekuatan darinya. "Aku harus bertahan demi mereka," bisiknya. Anak-anak tumbuh dengan luka yang sulit hilang. Tetapi di dalam hati kecil mereka masih tersisa cinta untuk ibu. Sesekali mereka menulis surat meski jarang dikirimkan. Budi menyimpannya, bingung apakah harus menyerahkannya atau melindungi anak-anak dari ingatan menyakitkan. Tahun-tahun akan terus berjalan. Aisyah menjalani hari-hari panjang di balik jeruji, ikut program pembinaan, belajar menjahit, menulis doa di lembar kertas. Harapannya sederhana, agar suatu hari anak-anaknya membaca bahwa ibunya bukan monster melainkan seorang perempuan yang kalah oleh ketakutan. Kasus ini dikenang sebagai tragedi keluarga yang mengajarkan banyak hal. Tentang bahayanya kekerasan yang dibiarkan, tentang luka yang membisu, tentang keadilan yang sulit sempurna. Warga desa sering berkata semoga tidak ada lagi Aisyah lain di masa depan. Matahari sore menembus jeruji sel menyinari wajah Aisyah yang masih basah oleh air mata. Dalam kesepian ia menggenggam doa terakhir, semoga suatu hari meski hanya dalam hati anak-anaknya bisa memanggilnya ibu tanpa rasa benci. Tragedi Aisyah bukan sekadar kasus yang menghebohkan, melainkan juga sebuah peringatan keras tentang bahaya diam dalam menghadapi kekerasan dan rasa takut di dalam keluarga. Ketika seorang perempuan atau siapapun harus menanggung tekanan, ancaman dan penderitaan dalam kesunyian, mereka bisa terdorong ke jalan buntu yang berbahaya. Pelajarannya bagi kita semua adalah jangan pernah diam terhadap ketidakadilan atau kekerasan. Carilah bantuan dari keluarga, sahabat, aparat atau lembaga sosial. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi diam justru jauh lebih berbahaya. Suara yang berani diungkapkan bisa menyelamatkan hidupmu dan orang-orang yang kamu cintai. Setiap keluarga, setiap komunitas juga harus belajar untuk saling mendengar, berempati dan memberi dukungan. Dengan begitu tidak ada lagi yang harus menghadapi tragedi seorang diri. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan komentar dan bagikan pendapat Anda. Pernahkah Anda menyaksikan atau mendengar kasus serupa? Suara Anda bisa menjadi semangat bagi orang lain yang sedang berjuang. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, like, berlangganan, subscribe saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya. Setiap dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menggugah hati dan memberi inspirasi.